Shalom Bapak Ibu, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam sapaan firman. Setiap orang dalam kehidupannya punya 3 masa. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Ada seorang berkata bahwa orang yang kehilangan masa lalu, dia kehilangan identitasnya. Orang yang kehilangan masa kini, kehilangan kesuksesannya. Orang yang kehilangan masa depan, dia kehilangan pengharapan. Kita perlu belajar bagaimana Tuhan memperkenalkan dirinya kepada umatnya. Tuhan yang dikenal oleh umatnya adalah Tuhan yang hadir di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Demikianlah cara Tuhan memanggil Musa, memanggil umatnya untuk melayani dia. Kita hari ini akan belajar dari kitab Keluaran pasal 3, bagaimana Tuhan memanggil Musa untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Musa diingatkan akan Allah yang sesungguhnya memimpin orang-orang Israel sejak dulu, sekarang, dan akan sampai selamanya. Allah yang hadir masa lalu, masa kini, dan masa depan adalah pegangan Musa ketika menjadi pemimpin orang Israel. Sehingga Musa memimpin bukan dengan kemampuannya sendiri, tetapi dengan keyakinannya bahwa Allah hadir masa lalu, masa kini, dan masa depan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka kitab Keluaran pasal 3 ayat 6 sampai 8. Keluaran 3 ayat 6 sampai 8. Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, kita diajak untuk belajar bagaimana Musa dipanggil dengan kesadaran bahwa Allah yang memanggil dia adalah Allah yang hendak memimpin Musa sendiri, bahkan memimpin orang Israel. Allah yang memanggil Musa adalah Allah orang Israel yang dari dulu memimpin mereka, Allah yang tetap setia sekalipun orang Israel tidak setia. Itu hal yang menarik di dalam bacaan kita hari ini. Musa berjumpa dengan Allah yang memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang hadir di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Musa diminta untuk memimpin orang Israel yang sudah 400 tahun di Mesir, yang sudah 400 tahun melupakan Tuhan. Lalu Musa mendapatkan peneguhan di dalam kepemimpinannya. Musa diingatkan, "Akulah Allah orang Israel, Allah nenek moyangmu, Abraham, Ishak, dan Yakub. Akulah Allah yang saat ini datang, Allah yang tetap mengingat umatnya, Allah yang dulu bekerja dan sampai hari ini tetap bekerja untuk umatnya Israel." Bapak Ibu bisa bayangkan orang Israel di Mesir itu 400 tahun di dalam perbudakan, dan 400 tahun itu menjadi masa yang luar biasa bagi orang Israel, bagaimana mereka melupakan Tuhan dan mereka beralih dari Tuhan kepada dewa dan dewi orang-orang Mesir. Dan Musa dipanggil untuk memimpin mereka. Dengan Tuhan berkata, "Akulah Allah nenek moyangmu." Musa diteguhkan dengan Allah yang berkarya di masa lalu,
Musa juga kemudian diteguhkan dengan Allah yang akan berkarya di masa kini. Jikalau Allah hanya berkaitan dengan masa lalu saja, maka cerita tentang Allah hanya menjadi kisah yang mengasihkan tetapi tidak ada relevansinya dengan kehidupan kita sekarang ini. Namun Allah masa lalu itu juga Allah yang bekerja di masa kini. Seperti yang difirmankannya kepada Musa, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir." Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita belajar tentang Allah yang tidak pernah acuh dengan hidup kita, dengan hidup umatnya, Allah yang turut campur tangan di dalam kehidupan kita. Allah bukan hanya agung, Allah bukan hanya Allah yang besar, karena dia berada di tempat yang tinggi dan tidak terjangkau oleh kita. Tetapi Allah adalah Allah yang besar di dalam kehadirannya, di dalam kesetiaannya, menyertai kehidupan kita. Bukankah itu yang juga kita alami di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah yang Immanuel? Allah yang menyertai kita. Lebih jauh Bapak Ibu, Allah yang bekerja di masa lalu, Allah yang berkarya di masa lalu, masa kini ternyata juga berkarya di masa depan. Itulah yang Allah katakan kepada Musa. Apa yang dikatakan Allah kepada Musa di dalam Keluaran 3 ayat 8b. Tuhan berkata kepada Musa, ia mau menuntun umatnya keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik, yang luas, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dia telah memperkenalkan diri kepada Musa bahwa ia adalah Allah nenek moyangnya, dia juga Allah yang sedang memperhatikan kesengsaraan umatnya, dan dia mempunyai rencana masa depan bagi umatnya. Yakni menuntun mereka keluar dari negeri perbudakan ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Itu berarti bahwa dia adalah Allah masa depan. Bapak Ibu saudara sekalian, masa depan seringkali membuat seseorang takut dan khawatir, atau kemudian menjadi orang yang ingin melangkah sendiri dengan caranya sendiri. Dan itu membuat kita menjadi orang-orang yang gagal untuk menjadi berkat dalam hidup kita. Allah yang ada di masa depan kita adalah Allah yang ada di masa lalu, masa kini, dan juga masa depan kita. Kita diajak untuk melihat kekhawatiran kita, ketakutan kita menjadi sesuatu yang harus kita atasi. Bukan kita pahlawannya, bukan kita pemimpin yang sesungguhnya dalam hidup ini, tetapi Allah sendiri. Jangan pernah takut dan khawatir akan masa depan. Karena apa yang kita khawatirkan di masa depan, Tuhan juga ada di sana. Biarlah Tuhan menolong kita keluar dari kekhawatiran kita dan ketakutan kita. Hidup ini bukan tentang kita. Hidup ini tentang Tuhan. Tuhan memimpin kita. Tuhanlah pemimpin yang sebenarnya. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Amin. Tuhan memberkati.